Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, berkumpul dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, dan untuk Anda yang saat ini pemirsa masih beraktivitas, Anda bersiap-siap, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa di musim liburan ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Jangan lupa pemirsa, kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi yang ada di sekeliling Anda pemirsa. Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru, kemudian juga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dan juga prestasi. Ini yang patut kita banggakan pemirsa, di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon, ini pemirsa memiliki sederet prestasi mentereng yang patut dibanggakan ya. Baik oleh prestasi ini digenggam oleh peserta didiknya atau murid-muridnya maupun prestasi ini direngkuh oleh staf pengajar atau guru. Nah, bagaimana nanti PPDB, MPLS dan juga prestasi di pagi hari ini nanti akan saya hadirkan. Ini pemirsa, ada Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Melanjut berita kemarin di koran Radar Cirebon hari ini. Kapolri putuskan nasib Verdi Sambo. Peristiwa penembakan terus disorot publik pemirsa. Ya, kejanggalan versi Kontras. Nih pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian meledak, jaksa memeriksa saksi dari 250 desa. Ini dari Kabupaten Cirebon pemirsa. Kemudian Hutamrin yakin penanganan kasus pajak dana desa segera tuntas. Kasus penyelewengan pajak dana desa di Kabupaten Cirebon update hingga 14 Juli 2022 ini. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, bukan gugat. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian titip uangnya 180 juta. Terdata hanya 261.000. Ini salah satu yang ditemukan oleh jaksa nih pemirsa, yang saat ini terus ya maraton memeriksa memeriksa saksi dari 250 desa di Kabupaten Cirebon berkaitan dengan pajak dana desa Kabupaten Cirebon. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon, pemirsa, laporkan PPDB harus dengan bukti. Dinas Pendidikan Kota Cirebon buka pengaduan PPDB di tahun 2022 ini. Kemudian sambil rebahan bisa bayar pajak pemirsa. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. Relokasi harus hati-hati. DPRD siap jembatani PKL dengan pemerintah desa. Itu pemirsa. Pilwus serentak masih belum pasti di Kabupaten Cirebon pemirsa. Mengapa belum pasti? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama
koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Ya, warga Kedawung ingin masuk ke kota Cirebon. Secara administratif, jarak kota Cirebon lebih dekat dibanding kabupaten. Nah, itu pemirsa. Masa Desa Astana Mukti kepung PT Trimitra. Kemudian tolak RKUHP formasi geruduk DPRD. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya ini ada kepala sekolah SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon, ada Pak M. Imam Ghazali SPDMM, ya. Saya biasa memanggilnya dengan Pak Imam. Selamat pagi Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Imam? Alhamdulillah, Mas Afif baik. Oke, terima kasih nih Pak Imam ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya lihat status Pak Imam nih. Ini sepertinya sibuk terus nih ya di hari-hari ini. Mungkin di PPDB juga, kemarin juga ada kegiatan juga di Kuningan Pak Imam. Iya, betul. Itu kegiatan Mas apa Pak Itu Imam? kegiatan rapat kerja ya antara unit sekolah dengan yayasan. Ya, untuk menghadapi tahun pelajaran baru ya, Yayasan Siti Khadijah ya, selama 2 hari di Hotel Tirta Sanita. Iya, pokoknya di salah satu hotel di Kuningan ya. Ya, Pak Imam tentunya. Nah, ini apalagi di PPDB nih Pak Imam ya. Ini pelaksanaan di PPDB di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini masih dibuka atau memang udah selesai nih Pak Imam? PPDB nih Pak Imam. Ya, terima kasih Mas Afif ya dan para pemirsa RCTP yang kami hormati. Alhamdulillah sebenarnya PPDB di SMP Islam Al-Azhar 5 Kota Cirebon ini sebenarnya sudah selesai. Udah selesai. Karena kami buka pendaftaran itu sejak bulan Januari 2022. Januari di awal 2022 ya, yang lalu ya. Kemudian tesnya, seleksinya itu di bulan Maret 2002. Ya. Kita sudah selesai, tetapi kami masih memberikan kesempatan ya kepada orang tua murid yang ingin ya, masih ada kesempatan ingin masuk ya. Karena masih ada formasi sedikit, tinggal sedikit. Ya, titik-titik terakhir ini meskipun kami sudah selesai lah. Jadi tidak ada tes gelombang kedua sebenarnya. Karena kita kalau gelombang 1 selesai ya langsung selesai. Alhamdulillah target untuk 6 rombel, 6 kelas di kelas 7 ini bisa dipenuhi gitu ya. Gitu ya. Targetnya 6 ya. 6 kelas 6 semuanya paralel, kelas 7, 8 dan 9 itu 6 kelas. 6 kelas. Dan untuk peserta didik baru nih Pak Imam di kelas 7 Pak Imam ya. Kelas 7 ini 6 kelas ini sudah sesuai dengan target Pak Imam? Sudah, alhamdulillah sudah sesuai dengan target. Mereka itu kan kalau di SMP Islam Al-Azhar prosesnya nggak langsung diterima Mas Afif ya, tetapi melalui tes seleksi. Oh, ada seleksinya juga? Ya. Tes seleksinya itu tes seleksi akademik, itu soalnya dari Al-Azhar Jakarta ya. Ada 1 paket soal. Jadi tidak asal masuk aja enggak, ada seleksi juga Pak Imam? Ya, karena ada yang tolak juga ya. Gitu. Ada yang tidak masuk juga Pak Imam? Ada yang tidak masuk. Biasanya sebelum pandemi kita kadang-kadang yang tes itu sampai 12 kelas, maaf, yang kita terima 6 kelas. Cuma setelah pandemi ini kita bertahap lah ya. Gitu. Alhamdulillah sudah selesai lah ya gitu. Oke. Dan Pak Imam, ini tujuannya tes ini, dan tes ini yang digelar di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini tes potensi akademik atau tes psikologi atau tes apa gitu Pak Imam? Ya, jadi untuk tes seleksi ini sebenarnya itu langsung akademis Mas, akademis saja. Psikotesnya itu setelah agama, dan psikotes itu setelah masuk. Setelah diterima? Ya, setelah terima itu nanti pas ada kegiatan MPLS itu ada tes seleksi dan tes PTQ juga. Ya, baca tulis Quran juga dites? Ya. Itu nanti ketika kita bicara mengenai MPLS ya. Oke, baik. Jadi untuk PPDB ini selesai, tetapi kami memberikan kesempatan kepada ayah bunda yang masih ingin sekolah anaknya di Al-Azhar, mangga hubungi karena masih ada waktu 2 hari lagi nih. Jumat Sabtu kan. Sabtu kita tidak terima. Senin tidak bisa karena hari Sabtu itu kita sudah membuat daftar kelas untuk kelas 7 selesai, sudah di ACC oleh sekolah dan yayasan. Jadi ini berarti hari Senin ini langsung belajar Pak Imam? Tidak. Jadi untuk minggu pertama ini kita langsung di ini ya, kegiatan MPLS. Nah, kita masih ke PPDB dulu ya. PPDB. Oke, baik. Ya. Nanti kita di segmen berikutnya kita MPLS. Pak Imam, tentang
PPDB di tahun ini ya, untuk khususnya di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Nah ini dari data yang ada di sekolah Pak Imam, PPDB di tahun ini kan tentunya berbeda dengan tahun kemarin ya. Ya, betul. Nah di tahun ini seperti apa gitu gambarannya secara umum Pak Imam? Di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini? Ya, kebetulan kalau di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon calon muridnya itu kan apa ya sudah terkondisikan itu. Jadi kalau kakaknya dulu di sini ya pasti adiknya di sini. Adiknya banyak juga yang ke situ ya, gitu ya. Makanya sekolah-sekolah yang masuk asal sekolah SD yang masuk SMP Al-Azhar itu sekitar itulah ya. Itu bahkan sekarang ada satu sekolah SD swasta ya, sekolah SD swasta Islam hampir satu kelas masuk ke kita. SMP ya. Al-Azhar ya? Iya. SMP Islam Al-Azhar Iya, Cirebon. gitu. Gitu. Oke, dan ini yang masuk di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini dari mana saja gitu Pak Imam? Maksudnya apakah khusus dari banyaknya dari kota Cirebon, Kabupaten Cirebon atau Ciawi Majok nih? Tapi tahan dulu nih, Ya. Pak Imam dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda yang ingin berinteraktif langsung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138 atau pemirsa bisa untuk berinteraktifnya lewat SMS atau ke nomor WhatsApp ya. Dan perlu saya informasikan untuk pemirsa, mohon saat Anda ingin ngontak, ingin ngebel itu jangan ke nomor WhatsApp pemirsa. Interaktifnya bisa menanyakan langsung ya, ini lewat WhatsApp atau SMS ya, itu maksud saya begitu. Jangan interaktifnya lewat nomor WhatsApp, nanti tidak akan diangkat ya oleh operator ya. Dan pemirsa silakan Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Sudah ada satu WhatsApp yang masuk, nanti akan saya baca nih Pak Imam ya. Kembali ke Pak Imam. Pak Imam, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan tentang PPDB di tahun 2022 ini di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ya Pak Imam. Ini kan tentu yang daftar nih, ini apakah dari kota Cirebon saja, Kabupaten Cirebon, atau di Ciawi Majakuning juga banyak juga Pak Imam ke SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon Pak Imam? Ya, terima kasih Mas Apip. Untuk wilayah ya asal SD atau asal sekolah yang masuk SMP Al-Azhar itu dari tahun ke tahun memang kebanyakan dari kota Cirebon ya. Dari kota Cirebon, kemudian disusul dengan Kabupaten Cirebon, kemudian Kuningan dan Indramayu. Jadi wilayah 3 lah ya. Wilayah 3 Cuma persentase Indramayu dan Kuningan mungkin sedikit. Kebanyakan ya dari kota dan Kabupaten Cirebon gitu ya. Itu gitu ya. biasanya yang lebih dominan itu orang tua di Al-Azhar ini kebanyakan dari dinas kesehatan. Itu hampir 20% itu. Iya, yang masuk ke SMP nih. Iya, ya, itu anak-anak dokter, Al-Azhar 5. anak-anak dinas kesehatan itu. Gitu ya. Oke. Pak Imam, kemudian tentang seleksi ya, Pak Imam. Seleksi itu kan tadi Pak Imam menyebutkan ada tes ya. Iya. Nah, ini tesnya itu apakah kisi-kisinya dikasih tahu dulu atau bagaimana gitu Pak Imam? Tidak ya, kita hanya ngasih tes akademik itu anak-anak matematik, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu 60 soal satu paket kan gitu. Kemudian biasanya wawancara ya. Nah, tapi karena ini baru, karena setelah pandemi, maka tes Al-Qur'annya itu nanti di hari pertama, tanggal 18 itu nanti, hari Senin. Oh, ada Ya, tes Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Tapi itu sifatnya bukan tes seleksi. Tapi sebagai apa ya, data kami. Karena kan kami punya program ke depan, anak-anak yang tidak bisa ngaji itu difokuskan 3 bulan pertama itu harus selesai, sudah harus bisa ngaji semua. Karena target kami, lulusan kami ya, kelas 9 lulus dari SMP Al-Azhar itu harus hafal juz 30. Makanya jangan sampai begitu masuk tidak bisa membaca Al-Quran, kita langsung fokus dulu 3 bulan pertama tuh anak yang tidak bisa ngaji dari SD Al-Azhar harus bisa ngaji itu. Itu Nanti hari Senin itu nanti. Nanti kami jelaskan lebih lanjut ketika MPLS ya. MPLS ya. Oke, Pak Imam, ini kan model pembelajaran seperti apa Pak Imam? Atau memang ini ada semacam ya kayak full day begitulah di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini? Pak Ya, Imam? Mas Habib, kalau di SMP Al-Azhar ini
untuk tahun sekarang rencananya itu kan kita 5 hari. Kita selama ini masih 6 hari ya. Oh, 5 hari berarti belajar dari Ya, Senin tapi sampai... kemarin diputuskan di rapat kerja di Kuningan itu untuk tahun ini karena kita baru ya, belum sosialisasi orang tua, jadi masih tetap tahun ini kita 6 hari lagi. 6 hari berarti Nanti hari tahun Sabtu? depan insya Allah 5 hari. Jadi tahun ini hari Sabtu masih tetap masuk. Jadi nanti masuknya kita jam 7, kemudian pulang itu sekitar jam 3. Jam 3 sore? Iya, kecuali hari Sabtu itu setelah sholat zuhur berjamaah kemudian pulang. Tetapi nih tahun depan kita anak-anak pulang itu mungkin jam 4:30 lah, karena 5 hari kerja. Oke, baik itu ya. Jadi full, makanya anak-anak yang yang luar kota itu biasanya karena kan pulangnya sore Mas Afif. Kebanyakan mereka kos atau tinggal di saudaranya di Cirebon. Kalau misalnya mereka dari Kuningan, Majalengka, Indramayu gitu. Jadi ini ada WhatsApp dari pemirsa yang menanyakan tentang apakah disediakan asrama di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini Pak Imam? Oh ya, kebetulan sampai hari ini belum Mas. Belum ada asrama, kebetulan kita tapi kita tetap pulang sore ya. Anak-anak biasanya pulang tiap hari itu meskipun 6 hari kerja ya atau 6 hari sekolah, anak-anak itu kegiatannya padat di SMP Al-Azhar nih. Selesai sampai sholat asar berjamaah pulang. Gitu. Tetapi kami belum bisa menyediakan asrama gitu ya. Itu ya, ini dari Kertasmaya Indramayu ya. Oh ya. Menanyakan itu ya, terima kasih banyak ya. juga dari Kertasmaya ya. Oh nggih, Kertasmaya, Indramayu Kota, Eretan, kampung saya itu. Ya. Oke, Pak Imam. Ini Pak Imam ya. Untuk menanamkan pendidikan karakter kalau pagi itu kan apa semua harus baca Quran semua di setiap kelas atau bagaimana gitu Pak Imam? Ya, jadi anak-anak kita kegiatan udah lama Mas. Jadi anak-anak begitu masuk jam 7 ya, itu langsung semuanya ke masjid, termasuk gurunya. Ke masjid semua? Ya, ke masjid itu kegiatannya 1 tadarus. Ada yang semua? mimpin. Semua. Dari kelas 7, 8, 9. Ya, semua kelas 1, masuk 2, ke 3, masjid ya. Kemudian guru-gurunya juga masuk, ada terjadwal. Kemudian ada anak yang dijadwal untuk mimpin tadarus ya. Jadi itu biasakan mereka tadarus sehingga kan mereka hafal surat-surat itu kan, terutama juz 30. Makanya digodoknya di situ sehingga mereka begitu kelas 9 itu juz 30 itu sudah di tangan. Nah, tadarus dulu, setelah tadarus kemudian kita langsung sholat duha bersama. Bersama juga. Iya, itu sebelum kegiatan KBM itu. Nah, setelah itu kita zikir dan langsung kita masuk kelas untuk melaksanakan KBM jam pertama. Itu setiap hari Pak Imam? Setiap hari. Ini salah satu cara dari SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon untuk penanaman pendidikan karakter. Iya, karakter Islami lah Mas ya. Itu. Jadi semuanya seperti itu. Termasuk sholat zuhur juga sama ya, berjamaah semuanya. Oh, berjamaah semua. Iya, gitu. Pas istirahat itu. Kemudian masuk kembali KBM lagi. Oh, KBM lagi kalau tidak salah sampai jam 2, setelah itu kita ada eskul. Oh, ada eskul. Iya. Nah, eskul kemudian sholat asar berjamaah. Sholat asar terus pulang. Oh, gitu ya. Gitu. Nah, itu salah satu pembelajaran ya. Iya. Iya. Oke, Pak Imam ya. Kemudian ini Pak Imam, PPDB tadi sudah gitu ya. Iya. Oke, dan menerima saat ini 6 kelas lah ya. Iya. 6 kelas. Oke, Pak Imam, kalau tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Nah, di tahun ini di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon apa juga digelar MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah? Ya, betul Mas. Tahun ini kita langsung seperti biasa ya, kita new normal ya. Kita kondisinya kelihatan sudah normal ya, sudah kembali biasa ya. Sehingga MPLS tetap kita jalankan. Nanti jadwalnya juga ada. Jadi MPLS sendiri itu mulai hari Selasa sampai hari Jumat. Kegiatannya sama. Berarti ini lagi MPLS nih? Enggak. Oh, nanti mulai ya. Hari Senin nanti besok tuh. Berarti mulai tanggal 19? Enggak. Tanggal 18 itu semua sekolah kan masuk tuh. Masuk Senin. Hari pertama tahun pelajaran baru itu Senin. Nah, untuk SMP Al-Azhar ini hari Senin kelas 7-nya digunakan untuk kewali kelasan, perkenalan wali kelas kan baru. Dan tes BTQ itu. Baca tulis Quran. Nah, itu sampai duhur itu selesai. Nah, Selasanya baru kita MPLS. MPLS ini materi jadwalnya kita ngikuti Dinas Pendidikan ditambah dengan dari materi-materi dari Al-Azhar Jakarta, misalnya kayak ke Al-Azharan, ya, kemudian tahfiz, sejarah gitu-gitu ya. Gitu. Jadi ini MPLS-nya juga kan di hari ini juga Pak Imam ya, di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, ini banyak sekali yang menginginkan bahwa MPLS ini harus juga ini edukatif gitu. Betul. Nah, itu di Al-Azhar juga begitu gitu Pak Imam, di SMP itu? Betul, banyak materi-materi yang
kaitannya dengan edukatif ya. Banyak lah ya. Salah satunya juga materi-materi juga ada yang cara belajar gitu kan. Kegiatan sekolah dikenalkan termasuk lingkungan sekolah itu kan edukatif. Karakter yang harus tanamkan di Al-Azhar ya. Karena kan di Al-Azhar juga Mas, selain tadi tadarus, kita juga ada pelajaran wajib tahfidz. Oh, tahfiz. Iya, masuk tuh. Ada tahfidz, ada juga tadi kan anak-anak yang di tes PTQ-nya tidak bisa ngaji, itu langsung dikumpulkan pada hari-hari tertentu, kalau nggak salah hari Rabu siang, itu digarap oleh guru agama Al-Quran bahasa Arab untuk diajar ngaji gitu kan. Sehingga tadi saya menanamkan biasanya Al-Azhar ini 3 bulan pertama anak yang tidak bisa ngaji harus ngaji. Termasuk mendisiplinkan sholatnya. Maklum Mas Apip, kalau dari SD itu pertama kali sholat kalau kita lihat, waduh itu kan tidak pakai bacaan, lagi sujud toel-toel gitu kan. Batuk satu, batuk semua. Iya, batuk siji jare wong Cirebon sih ngoklok siji ngolok kabeh. Iya. Tapi Pasti itulah dari kita semua harus gitu ya. sabar. Iya. Nanti Mas Habib coba aja nanti kalau misalnya sudah 3 bulan atau kadang-kadang ada orang tua murid ngecek Mas. Di tiap tahun ini kadang-kadang sudah 3 bulan ada orang tua murid yang ingin sholatnya bareng dengan kita. Dia menyaksikan bagaimana anaknya benar-benar sudah tertib Dan sholatnya. mungkin yang dirasakan oleh orang tua setelah 3 bulan masuk ke SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini berbeda gitu. Oh iya, mereka berbeda jauh dari apresiasi, sebelumnya. ya, bahkan Karena ini banyak. dibentuk dengan Betul. sendirinya. Banyak lingkungan WA ke saya sebagai pimpinannya, Pak Imam, terima kasih anak saya gitu kan gitu. Kita berubah gitu kan. Kita pendekatan inilah Mas, nggak keras ya. Ketika ada anak ini kita panggil, nak sholat ya nak, ayo dengan Pak Imam gitu. Gitu ya. Pak Imam, ini masa MPLS ini berapa lama? MPLS kita jadwalnya nanti hari Selasa ya, MPLS-nya ya Selasa sampai Jumat. Karena Sabtu Minggu depan ya, itu akan ada pertemuan orang tua murid kelas 7. Biasa kita kan kalau awal tahun pelajaran baru mengundang orang tua murid kelas 7 untuk diberikan informasi kegiatan sekolah biar paham. Kan gitu. Sabtunya itu rencana itu. Baik. Oke. Ya, Pak Imam tahan dulu nih Pak Imam tentang MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini dari pukul berapa hingga pukul berapa nih MPLS? Tapi tahan dulu nih Pak Imam dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan berikut saya baca ada 2 WhatsApp yang masuk nih Pak Imam ya. Ini salah satunya dari pemirsa di kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, Pak Imam ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana beasiswa dari mana saja yang tersedia di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini Pak Imam, kota Cirebon ini katanya. Kebetulan anak saya sudah hafal Quran gitu ya. Nah, ini bagaimana anak saya ingin masuk ke SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Makanya bisa tidak gitu. Dan beasiswanya dari mana saja gitu, Pak Imam? Udah masuk ya? Iya. Oke, terima kasih Ibu. Ini kalau anaknya sudah masuk, terima ini kasih. Di Katiasa ya. Oh, Katiasa. Pak Imam. berarti anaknya sudah masuk ya Mas? Iya, sudah masuk. Terima kasih Ibu. Ini juga aset buat kami. Kalau kalau putranya itu sudah hafal Quran. Nanti dalam tes PTQ nanti akan ketahuan Ibu. Nanti kita pisahkan. Kalau yang belum bisa membaca Al-Quran kita pisahkan, yang sudah kita juga pisahkan ya. Nah, ini yang akan digarap lebih lanjut. Jadi nanti tidak dari nol lagi. Nanti kita ada program tahfidz Ibu ya. Itu ada program tahfidz. Kalau untuk beasiswa itu biasanya kaitannya dengan yayasan. Kita tidak bisa, kita nerima tidak. Kan beasiswa selama ini ada beasiswa ini Mas dari dinas Rawan DO dan sebagainya. Kalau Al-Azhar kita nggak terima ya. Tapi kalau prestasi, kalau juara itu biasanya ada beasiswa dari yayasan. Iya, kalau yang hafal Quran begini gitu Pak Imam? Belum, tapi kalau juara gitu kan. Itu kalau hafal Quran kita jadikan aset saja gitu kan. Oke, ini satu lagi nih Pak Imam ya. Yang ingin saya tanyakan, katanya nih Pak Imam dari Lemah Abang, Kabupaten Cirebon nih Pak Imam ya. Ingin menanyakan tentang kurikulum di SMP Al-Azhar 5 Cirebon ini. Berarti Pak Imam berarti ada banyak mata pelajaran ya di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini. Nah, banyak tambahan pelajaran maksudnya. Nah, itu porsinya berapa gitu katanya Pak Imam? Antara pelajaran ke Al-Azharan gitu ya, tambahan dengan kurikulum
kurikulum nasionalnya gitu katanya Pak Imam. Silakan Pak Imam. Oke, terima kasih. Untuk Dari kurikulum Lemah Abang Al-Azhar ya, dari pemirsa. Bapak Dari atau Budiman, Ibu. dari Pak Budiman. Oh, dari Pak Budiman. Terima kasih Pak Di Budiman. Lemah Abang. Kalau untuk SMA Al-Azhar ini kurikulumnya kita pakai kurikulum dari Dinas Pendidikan. Udah muda gitu kan. Nah, itu pas ketemu. Sementara program kitanya kan sudah jelas gitu kan. Alhamdulillah ini kemarin juga terima kasih ini Bu Kasih juga ya, Bu Ade Cahyaningsih sudah memberikan dari Dinas Pendidikan memberikan khusus selamat pada kami katanya ada wakil Cirebon yang bisa Lolos ke lolos ke nasional tingkat ya. nasional. Oke. Gitu. Dan nanti di perlombaan itu kapan di tingkat nasionalnya gitu? Nah, mungkin belum sampai hari ini belum ya. Makanya sekarang Rafa ini kan tadi mau saya ajak sini nih, Mas. Cuma lagi sepertinya ada jadwal pembinaan untuk IPA mungkin ya. IPA ya. Ya. Baik, kalau guru yang saya baca di koran nih, Ya. ya di koran juga pernah saya baca Pak Imam, kalau tidak salah di koran Rakyat Cirebon ya, ini berkaitan dengan prestasi guru dari SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Itu prestasi dalam bidang apa gitu Pak Imam? Ya, untuk guru-guru kami mensupport Mas. Jadi kalau ada jadi lomba-lomba ini bukan hanya untuk siswa ya. Kalaupun ada lomba kompetisi untuk guru, saya seperti mewajibkan guru-guru untuk masuk atau daftar bersaing dengan Pokoknya sekolah dukung Iya. penuh. Iya, nah itu kemarin ada yang penyelenggaranya POSI. POSI itu apa ya? Lembaga swasta tapi se-Indonesia terkenal untuk lomba-lomba guru secara nasional. Dan alhamdulillah kita begitu guru kita masuk ini ya kemarin memang secara virtual online ya. Tapi alhamdulillah dari Indonesia loh Mas ya. Itu guru-guru kita ada yang dapat emas ya, tapi bertahap itu. Termasuk ada event-event misalnya di tingkat kota, di provinsi. Misalnya kemarin ada juara puisi itu ya di universitas apa itu kita ikut pokoknya di langsung salah satu itu universitas langsung offline kita juara gitu ya. Gitu. Jadi saya bilang jangan hanya murid siswa yang prestasi, Guru juga. Guru juga. Ini pokoknya prestasi di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini gurunya berprestasi, siswanya Muridnya, berprestasi juga betul, gitu ya. Jangan sampai kita bilang ke siswa, ayo anak prestasi sementara dia itu tidak prestasi kan itu. Ironi kan, jadi harus semuanya prestasi itu. Dan ini tentunya Pak Imam, prestasi ini didapat bukan ujuk-ujuk Pak Imam ya, bukan instan. Ini kan tentunya SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini tentunya adalah di situ ada pembinaan juga gitu Pak Imam. Termasuk gurunya, dan itu guru di tingkat nasional juga gitu Pak Imam? Ya tingkat nasional, kalau guru itu biasanya kan dia kan karena guru, dia belajar mandiri Jadi tidak atau dengan khusus teman-teman. Al-Azhar? Enggak, Umum juga? umum itu. Justru yang banyak ini dia kan kalau Al-Azhar kan jarang ada lomba guru 1-2, tapi kalau yang banyak justru di lembaga-lembaga yang lain gitu kan, semacam yang menyelenggarakan universitas atau lembaga swasta gitu kan, tapi yang kaitannya dengan olimpiade gitu. Gitu ya. Oke, dan Pak Imam itu selain ada Rafa, tentunya prestasi juga ada yang lain juga ya. Pak Imam, maksudnya ada Rafa-Rafa yang lain. Iya kan, bukan hanya di bidang IPA yang tadi disebutkan oleh Pak Imam. Ada yang lain juga gitu Pak Imam, selain Rafa itu. Oh, ada Mas, kita kalau dibilang semua ada ya di Al-Azhar prestasi ya, dan kita sudah sudah terbiasa ya. Artinya kan kita targetnya kalau bisa tingkat internasional juara itu ya. Seperti tahun berapa itu matematik kita internasional di Filipina itu ada anak kita. Dari SMP SMP Al-Azhar. Al-Azhar itu Kemendikbud loh menyerahkannya. Ada satu siswa kami yang tingkat internasional di Filipina. Nah sekarang baru nasional. Jadi kalau untuk kota sih insya Allah lah dilalui provinsi gitu ya. Justru targetnya kita di tingkat nasional gitu. Oh, di tingkat nasional. Ya banyak, ada bidang dari puisi ya Mas ya, IPS, kemudian apa sajalah, termasuk juga kita bukan hanya bidang-bidang yang berkaitan dengan akademik, tapi dengan eskul. Misalnya basket, futsal kita support. Karena kan dulu kita pernah juga menjuarai futsal basket tuh juara 1 tingkat provinsi. Yang menyelenggarakan Kemenag tuh. Apa tuh apalah itu istilahnya. Iya, Porseni atau apalah ya. Gitu di Kuningan, seprovinsi itu. Yang juara SMP Al-Azhar ya. SMP Al-Azhar gitu ya. Nah, ini kan tadi seperti Rafa, kemudian juga pokoknya yang berprestasi lah ya, siswa-siswi yang berprestasi di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini. Apakah mereka nanti akan juga diberikan ada perhatian juga dari sekolah atau yayasan, Pak Imam? Tapi tahan dulu nih, Pak Imam dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon ya. Ini pemirsa segmen terakhir, saya masih membuka Anda. Silahkan yang ingin berinteraksi langsung, Anda bisa di line telepon 0231 482138 ya. Anda pun bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda, juga melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ini satu lagi nih Pak Imam yang masuk ini dari pemirsa di Losari nih Pak Imam, tepatnya di Losari Jawa Tengah, Kedungneng ya, Jawa Tengah nih Pak Imam ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa yang anaknya juga di SMP Al Azhar Pak Imam, katanya anak-anaknya nih ya, ini dari desa Kedungneng, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Pak Imam ya. Patut diapresiasi, ini prestasi yang diraih oleh SMP Islam Al Azhar 5 Cirebon. Itu bukan hanya sekarang ya Pak Imam, tapi dari dulu juga ini penuh dengan torehan prestasi, katanya Pak Imam. Nah, saya berharap sebagai keluarga alumni ya SMP Islam Al Azhar 5 Cirebon ini terus mempertahankan prestasi ini, dan perlu diingat bahwa mempertahankan itu lebih susah daripada merebut, katanya Pak Imam. Iya. Jadi ini harapannya terus mempertahankan. Silakan Pak Imam menanggapi ini dari pemirsa di Kedungneng. Dengan Ibu. Ya, tidak disebutkan ibunya ya. Oke, terima kasih Ayah, Bunda ya. Prestasi ini memang dari awal, tapi ini semua juga karena dukungan support dari orang tua murid semuanya. Memang Mas Apip, orang tua murid Al Azhar ini, ayah bundanya benar-benar hebat. Selalu mensupport ya program-program sekolah, sehingga kami punya rencana itu disupport orang tua murid, akhirnya berhasil, anaknya juga semangat. Nah, itu alhamdulillah Bu. Terima kasih. Mungkin kalau ketemu orang ini pasti kenal sama Pak Imam, Mas Habib, kalau memang putra-putrinya alumni Al Azhar. Gitu. Ya. Terima kasih Ibu atau Bapak ya atas apresiasinya ya. Ini di Kedungneng Pak Imam ya. Kedungneng ya. Kedungneng ini masuknya ke Brebes ya. Brebes ya. Jawa Tengah. Jadi ya? perbatasan udah masuk ke Jawa Tengah ya. Pak Imam ya. Memang daerah Losari Brebes juga banyak yang ke kita Mas. Oh ya, gitu. Ya. Nah, berikut pemirsa ada tayangan foto kembali nih Pak Imam ya. Nanti Pak Imam bisa menjelaskan nih, dan berikut tayangannya untuk Anda. Nah, ini apa nih Pak Imam? Nah, ini lulusan terbaik ya. Ini yang pakai jas, ini Airusana. Itu lulusan terbaik untuk angkatan 31 yang kemarin baru kita luluskan. Yang pakai jas tuh ya. Nah, sementara yang tengah itu yaitu juara 1 desain poster, kemudian Rahmaisa itu juara 1 solo vokal, dan yang penarinya itu juara tari kreasi. Yang bulan-bulan ini semuanya akan lomba untuk tingkat nasional ya. Untuk yang S2N mungkin provinsi, yang tadi Rafa itu tingkat nasional. Ini yang sementara ini diberi penghargaan oleh yayasan pada saat acara Akhirusana atau perpisahan kelas 9 ya di Hotel Patra bulan kemarin kalau nggak salah. Pak Imam, ini yang tadi disebutkan oleh Pak Imam ya, bahwa nah ini juga Pak Imam ada perempuan nih Pak Imam. Ya, ini Ramaisha nih juara 1 solo vokal. Yang nanti solo vokal ya, pernah di sini juga Pak Iya, Imam. pernah diwawancari sini. Ini juara apa gitu Pak? Juara 1 solo vokal. Solo vokal. Mewakili tingkat nasional. Ya nanti mudah-mudahan bisa. Sekarang provinsi dulu Mas. Oh, provinsi. Provinsi. Solo vokal ya. Solo vokal ini. Mudah-mudahan lolos ke tingkat nasional nanti ya. Itu Rahmaisha. Dan ini kelas berapa ini? Naik kelas 9 ya. Naik kelas 9. Saat ini ya Pak Imam ya, Rahmaisha. Satu lagi ada juara satu lagi desain grafis ini Noval. Ini juga setelah diasah bakatnya oleh guru seni rupa ya, Bu Ida, ternyata muncul dan bisa jadi 1. Novel sama orang tuanya aja kaget gitu. Tapi Pak Imam sebagai orang seni rupa ya, ketika melihat karyanya saya optimis. Novel bakalan juara 1. Alhamdulillah bisa juara 1. Alhamdulillah ya. Gitu kan. Berarti ini Pak Imam selain Rafa, berarti ada nama-nama yang tadi disebutkan ya, itu betul. Untuk perlombaan itu ya, Pak Imam. Nanti akan ini berkompetisi dengan siswa-siswa yang lain yang tentunya juga prestasinya tidak jauh berbeda dengan dari Al Azhar, SMP Al Azhar ya. Ini berarti Pak Imam, mereka sedang persiapan nih Pak Imam? Iya, sudah persiapan, dan kita sudah, meskipun kemarin kan libur tuh, kita ada pembinaan khusus untuk anak-anak itu. Jadi guru tetap masuk untuk membina itu ya. Gitu ya. Oke, dan ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih Pak Imam ya. Selamat pagi Cirebon, Kang Afif. Ini kan menjelang masuk sekolah, tolong untuk instansi terkait mohon diperhatikan halte bus Trans Cirebon ya. Masa
cuma rambu doang katanya. Ingat loh Cirebon berintan. Oke, terima kasih nih, masukannya ya. Nanti ini mudah-mudahan dinas terkaitnya juga ini lagi menyaksikan. Selamat pagi Cirebon nih, Pak Imam ya. Pak Imam, ini juga ada yang menanyakan juga nih, Pak Imam katanya ya, kalau di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini ya, selain tadi ada yang menanyakan tentang asrama, Pak Imam, lebih baik katanya ya, saya karena ini anaknya juga di situ katanya Pak Imam, ini dari Kedawung nih Pak Imam ya, dari Pilangsari Kedawung, menginginkan pokoknya belajarnya dari Senin sampai Sabtu saja katanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, mungkin tawuran dan yang lain Pak Imam ya. Itu Pak Imam. Kemudian Pak Imam, kalau tentang penelusuran minat dan bakat di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon itu bagaimana gitu Pak Imam? Oke. Minat dan bakat. Ya. Pertama tadi terima kasih masukannya Bu. Memang selama ini juga untuk 5 hari kerja 6 hari ada pro kontra. Ada orang tua yang senang 5 hari, ada juga 6 hari. 6 hari Tapi gitu. kalau yang suka 6 hari, sama alasannya seperti ibu ini ya. Artinya mereka khawatir Sabtu dan hari Ahadnya itu digunakan untuk main dan sebagainya gitu. Jadi lebih baik sekolah ya. Sebenarnya perasaan hati kecil Pak Imam juga sama Bu, pengennya si Sabtu Tetap masuk. Kasihan ya anak-anak kan kadang-kadang sekarang itu ya. Nah, kaitannya dengan prestasi bakat dan minat itu nanti kan anak-anak ya penelusuran. Nanti anak-anak itu akan ada ini Mas, ada angket. Oh. Bakatnya apa dia pilihan, ada pilihan. Ini dari wali kelas. Dari sekolah. Dari sekolah. Dari sekolah ke wali kelas anak-anak ini misalnya contoh Mas Apip nama ya, karena dia bakatnya misalnya seni, vokal. Dia milih vokal, nanti dimasukin. Kan ada kalau tidak salah ada 15 eskul pilihan yang ini bakat minat itu. Dari mulai tahfidz, olahraga, seni, bahasa Indonesia. Oh, saya senang puisi, pilih puisi. Oh, saya senang lukis, pilih lukis. Saya senang basket, basket. Jurnalis. Nah, jurnalis sih pengen tapi belum ada. adanya fotografi ya. Fotografer. Nanti sekali-kali saya juga nanti pengen manggil Mas Habib lah untuk anak, terutama untuk anak-anak OSIS untuk diberi pengetahuan untuk menulis. Karena kita juga ada beberapa anak kita Mas, siswa kita sudah buat buku. Wih, sudah membuat buku, ini prestasi sudah luar biasa iya. Ada 2 orang tuh yang sudah dicetak oleh dinas itu. Pokoknya iya, banyak yang ngajar di perguruan tinggi tidak membuat buku. Ini bikin buku anak gitu. Iya. Saya juga salut ya. Iya, salut gitu ya. Oke ya, Pak Imam. Kalau kepala sekolahnya dulu nggak bisa buku Mas, hanya nulis di koran saja. Nulis di koran. Ya tapi prestasi juga, nulis artikel juga di koran. Betul, gitu ya. Iya. Ini berarti kan Pak Imam ya, prestasi ini kan dari inputnya ya, outputnya juga kan akhirnya yang tadi disampaikan oleh Pak Imam. Nah, bagaimana dengan dukungan dari orang tua peserta didik Pak Imam terhadap ini ya, apa yang dilakukan Pak Imam di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini, Pak Imam, bagaimana? Oke, jadi kemajuan SMP Islam Al-Azhar 5 itu bukan karena saya pribadi Mas ya. Dari faktornya banyak yang mensupport ya. Dari gurunya oke ya, hebat-hebat. Anak juga semangat soleh-soleh ya, soleh-soleha, nurut gitu kan. Orang tuanya hebat-hebat, terutama mama-mamanya biasanya aktif di Al-Azhar tuh. Ya, ada grup khusus mama-mama di kelas itu yang mensupport. Termasuk kami juga terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Cirebon ya, kemudian yayasan yang selalu mensupport ya, itu selalu mensupport kegiatan apapun itu kan. Terima kasih nih yang. Iya, karena sekolah tidak mungkin bisa memiliki prestasi yang banyak tanpa dukungan dari yang tadi disebutkan Pak Imam gitu ya. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri Pak Imam. Betul, dinas juga berperan penting, terutama misalnya di dinas itu ada pengawas pembina ya, dari dinas yang bertugas Al-Azhar itu memberikan informasi penting. Kemudian Ibu Kabid misalnya ya. Itu semuanya lah di samping kemarin juga kita selalu dengan Bu Kadis ya. Ibu Kadis ini juga mensupport gitu Al-Azhar gitu kan. Oke. Pak Imam, berarti dengan saat ini ya, di saat yang lain masih masih kadang mikirin bagaimana nih PPDB banyaknya masuk tidak gitu ya ke sekolah kami. Berarti nih di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini selesai berarti ya, maksudnya tidak ada persoalan yang begitu berarti ya. Hanya tambahan-tambahan sih masih ada nggak apa-apa, tapi kita sudah tidak punya peluang yang banyak. Gitu ya. Oke, dan rencana terdekat gitu Pak Imam apa ini di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini berkaitan dengan PPDB, KBM juga, kemudian apalagi nih Pak Imam? Ini pertanyaan saya terakhir nih ke Pak Imam. Iya,
Ya kemarin kita sudah raker, mungkin dari awal kita kan sibuk nih Mas, pasti maraton ya. Termasuk tahun ini mungkin kita sudah ada program yang berkaitan dengan field trip keluar sekolah kan. Kalau dulu kan selama pandemi nggak ada field trip. Misalnya anak kelas 7 itu biasa field trip ke Batik Turisme untuk keraton. Nah, kelas 8 juga nanti bukan field trip istilahnya, kelas 8 itu ada program homestay di Kampung Inggris Kediri, sudah mulai lagi. Oh, di Pare ya? Di Pare gitu kan. 2 tahun kita Saya off pernah ya. 4 bulan di sana. Ya kalau pas 4 bulan, kalau kita biasanya kalau dulu hanya 2 minggu Mas. Oh, 2 minggu. Cuma tahun ini holiday karena ya, program holiday. Tahun ini karena kita baru mulai lagi, jadi saya minta seminggu sajalah. Anak-anak yang tahu, yang penting sudah pengalaman di Kampung Inggris. Baik itu ya. Gitu, Oke Pak Imam, oke selamat nih, banyak prestasi yang digenggam ya oleh putra-putri SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini Pak Imam. Semoga ini tetap bisa dipertahankan nih Pak Imam ya. Seperti yang tadi dikatakan oleh alumninya, ini katanya mempertahankan itu lebih berat ya Pak Imam. Nah, sayang sekali nih Pak Imam, sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan. Dan sebelum saya tutup, closing statement silakan Pak Imam. Oke, terima kasih ayah bunda yang sudah bergabung dengan Spalza SMP Islam Al-Azhar 5 ya, yang putra-putrinya sudah masuk kelas 7, dan yang belum masih ada 2 hari lagi, hari ini dan besok masih ada kesempatan kami bisa menerima untuk putra-putri yang ingin sekolah di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Itu saja, mudah-mudahan harapan kita ya bisa mewujudkan anak kita menjadi generasi yang beradab, cerdas dan berdaya saing global. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Pak Imam sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktifnya lewat WhatsApp ya, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.